guys, selamat datang di channel Pandi Candang. Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor yang berjudul Boneka Terlarang. Boneka Terlarang ini terinspirasi dari ide saya sendiri, bukan dari pengalaman, bukan dari kisah nyata, tapi saya imajinasikan saya sendiri. Cerita ini hanyalah cerita fiktif, jadi kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir. Oke? Jadi kalian bisa nonton, bisa mendengarkan cerita ini sambil santai, sambil ngemil, sambil mungkin kalian gabut atau apalah, terserah kalian. Pokoknya kalian terus takut, terus khawatir, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saja dari saya. Oke, bye-bye. Di desa terpencil, Dini menemukan boneka tua di pasar lark. Boneka itu berwajah pudar. Matanya terasa seperti menatap ke dalam jiwanya. Malam itu, Dini terbangun mendengar bisikan halus dan melihat boneka itu bergerak sendiri. Setiap malam, boneka itu semakin dekat. Hingga suatu malam ia menemukan boneka itu duduk di ranjangnya, tersenyum jahat. Bisikan berubah menjadi teriakan, memanggil namanya, memaksanya untuk tidak pernah meninggalkan desa itu. Boneka itu kini menghantui Dini, memaksanya menjadi penjaga rahasia gelapnya. Dini tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia menutup mata, teriakan dari boneka terlarang itu menggema di telinganya. Dini mencoba membuang boneka tersebut ke sungai di tepi desa, berharap bisa menghilangkan kutukannya. Namun, saat kembali ke rumah, boneka itu sudah duduk di ruang tamu, menatapnya dengan senyum yang lebih mengerikan. Malam berikutnya, Dini memutuskan untuk membakar boneka itu. Ia menyalakan api unggun di halaman belakang dan melemparkan boneka ke dalam api. Ketika api mulai melahap boneka, teriakan mengerikan terdengar, membuat Dini gemetar ketakutan. Setelah api padam, Dini melihat abu boneka terbang ke udara dan menghilang. Ia berpikir kutukan itu akhirnya selesai. Namun, tengah malam, Dini terbangun lagi. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak. Ketika ia berbalik, boneka itu berdiri di pojok kamar, lebih besar dan menyeramkan. Dengan mata yang bersinar merah, suara teriakan itu kembali, kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan. Boneka itu melangkah mendekati Dini, dan ia sadar kutukan itu baru saja dimulai. Dini merasa napasnya tersengal-sengal saat boneka itu mendekat. Ketakutan yang ia rasakan begitu mencekam, membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Boneka itu kini berdiri di samping tempat tidurnya. Mata merahnya berkilau dalam kegelapan. Tiba-tiba, boneka itu membuka mulut dan mengeluarkan suara serak. "Kau tak bisa lari, Dini. Kau milikku sekarang." Esok paginya, Dini bangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Kejadian malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia memutuskan untuk mencari bantuan, menemui seorang dukun di desa tetangga. Dukun itu mendengarkan ceritanya dengan seksama, lalu memberikan sebuah jimat dan menyuruh Dini meletakkannya di pintu masuk rumah. Malam itu, Dini meletakkan jimat di pintu masuk dan berdoa agar kutukan itu hilang. Namun, ketika malam semakin larut, suara teriakan kembali terdengar. Dini melihat bayangan boneka itu di ujung koridor, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan gemetar, ia mencoba menghubungi dukun, tetapi panggilannya tak terjawab. Saat boneka itu semakin mendekat, Dini merasakan dingin yang menusuk tulang. Teriakan itu semakin keras, memekakkan telinga. Dalam keputusasaan, Dini meraih jimat dan menempelkannya pada boneka tersebut. Boneka itu menjerit dengan suara yang sangat melangkin, membuat jendela-jendela bergetar. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Boneka itu menghilang, meninggalkan jejak hitam di lantai. Dini terjatuh ke lantai, kelelahan dan ketakutan. Namun dengan perasaan lega yang mengalir, ia tahu, meski kutukan itu belum sepenuhnya hilang, ia telah berhasil menundukkan kekuatan gelap yang menghantuinya. Namun, di sudut hatinya, Dini sadar bahwa boneka terlarang itu mungkin masih mengintainya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Malam-malam berikutnya, Dini berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Ia kembali menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi rasa cemas tak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat bayangan di sudut ruangan, jantungnya berdebar kencang. Meskipun boneka itu tampaknya sudah pergi, ketidaknyamanan dan ketakutan tetap menghantuinya. Suatu malam, saat Dini sedang tidur, ia terbangun oleh suara berisik dari ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Jantungnya berdegup kencang.
Ketika ia mencapai ruang tamu, ia terkejut melihat jimat yang ia pasang di pintu, kini tergeletak di lantai, hancur berkeping-keping. Lini merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak mungkin, bisiknya. Ia melihat ke sekeliling, dan saat itu, ia mendengar suara lembut dan memanggil namanya. Dini, Dini, datanglah. Dini melawan instingnya untuk melarikan diri, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara itu. Namun, langkah kakinya seolah melangkah sendiri menuju suara yang memanggil. Ia memasuki kamar dan menemukan boneka itu lagi. Kini berada di atas meja, terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Mendekati boneka itu, Dini merasakan aura gelap yang menyelimuti ruangan. Kau tidak bisa menghindariku, suara boneka itu bergetar di udara. Kau sudah terikat denganku selamanya. Dalam keputusasaannya, Dini mencari cara untuk membebaskan diri. Ia teringat akan kisah yang diceritakan dukun tentang kekuatan cinta. Dini berdoa dalam hati, mengingat kenangan indah bersama keluarganya dan bagaimana cinta bisa mengalahkan kegelapan. Dia memfokuskan energi positif itu, berharap bisa mengusir boneka terlarang tersebut. Tiba-tiba, cahaya lembut menyinari ruangan. Boneka itu mulai bergetar dan berteriak, "Tidak! Apa yang kau lakukan?" Dini terus berdoa, dan cahaya semakin terang, menyelimuti boneka dan mengubahnya menjadi asap hitam yang melayang-layang sebelum menghilang. Namun, seiring dengan hilangnya boneka itu, Dini merasakan beban yang lebih berat. Tiba-tiba, di belakangnya, ia mendengar suara berbisik. "Kau tidak akan pernah benar-benar bebas, Dini, aku akan selalu ada di sini." Suara itu melayang di udara, menyusup ke dalam pikirannya. Dini terbangun keesokan harinya dengan perasaan hampa. Meskipun boneka terlarang itu tidak ada lagi, ia tahu bahwa pertarungan belum berakhir. Dalam dirinya, ia merasakan bayangan kegelapan yang terus mengintai. Menunggu saat yang tepat untuk kembali, ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya sepenuhnya dari kutukan yang kini melekat dalam jiwa dan pikirannya. Dengan tekad yang bulat, Dini memutuskan untuk kembali ke dukun dan mencari solusi akhir. Dia tidak akan membiarkan kegelapan mengendalikan hidupnya. Namun, ia juga tahu, untuk melawan kegelapan itu, ia harus menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Dini bergegas menuju desa tetangga, hatinya berdebar. Dia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dan berharap dukun bisa membantunya memutuskan ikatan yang mengikatnya pada boneka terlarang. Sesampainya di rumah dukun, Dini disambut oleh aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Dukun, seorang wanita tua dengan mata tajam, segera merasakan kehadiran kegelapan yang mengintai Dini. "Ada yang tidak beres, Nak," kata dukun, menatapnya dalam-dalam. "Kau harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar." Dini menceritakan semua yang telah terjadi boneka, kutukan, dan bisikan yang tak henti menghantuinya. Dukun itu mengangguk, wajahnya serius. "Kau telah menarik perhatian kekuatan yang sangat kuat. Untuk mengalahkannya, kau harus menemukan sumbernya." Dukun memberi Dini sebuah ramuan yang terbuat dari berbagai herbal dan menjelaskan bahwa ia harus melakukan ritual di malam bulan purnama. Di tempat di mana boneka itu ditemukan, Dini merasa ada harapan baru, tetapi juga ketakutan menyelimuti hatinya. Malam bulan purnama tiba, dan Dini kembali ke desa asalnya dengan ramuan dan semangat baru. Dia pergi ke tempat di mana ia pertama kali menemukan boneka itu, sebuah tempat yang sepi dan terlupakan di pinggir hutan. Dini memulai ritualnya, mengikuti instruksi dukun dengan hati-hati. Dia menyalakan api unggun dan menuangkan ramuan ke dalam api sambil berdoa untuk perlindungan dan kekuatan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan kegelapan menyelimuti area tersebut. Dini merasakan kehadiran boneka itu kembali, tetapi kali ini lebih kuat dan lebih marah. "Kau pikir bisa mengusirku begitu saja?" Suara itu bergema, membuat daun-daun berguguran. "Kau sudah menjadi milikku." Dini menutup mata dan mengingat semua cinta dan kebaikan dalam hidupnya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku." Teriaknya dengan suara penuh keyakinan. Cahaya dari api unggun semakin terang, dan seketika itu juga, bayangan hitam muncul, mencoba menyerangnya. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Dini mengangkat tangan dan memanggil kekuatan dalam dirinya. "Aku memilih hidup dan cinta." Ia melemparkan ramuan itu ke arah bayangan tersebut. Cahaya dari ramuan menyentuh bayangan, dan teriakan mengerikan memecah keheningan malam. Boneka itu muncul dalam wujudnya yang asli. Tetapi kali ini, tubuhnya mulai hancur menjadi abu.
Dini merasakan energi positif mengalir. Menolak semua kegelapan yang mengintai, ini bukan akhir, suara itu terdengar semakin lemah. Selamanya aku akan mengingatmu. Akhirnya, semua menghilang dalam cahaya terang yang menyilaukan. Dini terjatuh, kehabisan tenaga, tetapi merasakan beban di hatinya sirna. Dia telah berhasil membebaskan diri dari kutukan boneka terlarang. Ketika fajar menyingsing, Dini berdiri, menatap matahari yang terbit dengan harapan baru. Meskipun kegelapan pernah menghantuinya, kini ia mengerti bahwa cinta dan keberanian adalah senjata terkuat melawan ketakutan. Ia pulang ke desanya dengan keyakinan bahwa hidupnya kini akan dipenuhi cahaya dan cinta, bebas dari bayang-bayang yang pernah mengintai. Dini kembali ke desanya dengan perasaan lega dan harapan baru. Meskipun kegelapan dari boneka terlarang telah diusir, ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Ia bertekad untuk membagikan pengalaman dan pelajaran yang telah ia pelajari kepada orang-orang di sekelilingnya. Setibanya di desa, Dini menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya merasakan perubahan. Mereka terlihat lebih ceria dan tenang. Seolah energi negatif yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Ia bergegas menemui teman-temannya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Memberitahu mereka tentang kekuatan cinta dan keberanian dalam menghadapi kegelapan. Namun, di dalam hatinya, Dini merasakan keraguan. Meskipun ia telah mengusir boneka itu, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan bisikan terakhir yang masih terngiang di telinganya, "Selamanya aku akan mengingatmu." Dini tahu bahwa meski ia telah menang, ancaman itu mungkin tidak sepenuhnya lenyap. Seiring waktu berlalu, Dini mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial di desa, mengadakan pertemuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kegelapan dan kebaikan. Dia juga membantu anak-anak di desa belajar tentang cinta dan persahabatan, berharap agar mereka tidak terjebak dalam kegelapan yang sama. Suatu malam, saat Dini sedang berkumpul dengan teman-temannya di luar rumah, suasana menjadi gelap, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan sinar bulan purnama menyinari halaman. Dini merasa sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, mirip dengan siluet boneka terlarang. Jantungnya berdebar kencang. "Dini, ada apa?" tanya salah satu temannya. Melihat ekspresinya yang cemas, "Tidak ada. Hanya perasaan aneh," jawab Dini, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, bayangan itu semakin mendekat, menampakkan bentuknya. Dini merasakan kegelapan itu lagi, seolah mengintai dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam-malam berikutnya, Dini merasa terjaga, mendengar bisikan halus yang menyebut namanya. Setiap kali ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Tetapi saat gelap kembali, bisikan itu muncul. Dini tahu, ia harus menghadapi kegelapan sekali lagi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya. Dini kembali menemui dukun yang membantunya sebelumnya. "Ada sesuatu yang tidak beres," katanya dengan cemas. "Kegelapan itu masih ada, dan sepertinya tidak akan pergi selamanya." Dukun itu mengangguk, tampak serius. "Kegelapan tidak akan pernah sepenuhnya lenyap. Dini, itu adalah bagian dari hidup. Namun, kau bisa belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih baik." Dukun memberikan Dini sebuah mantra yang kuat untuk melindungi diri dan desanya dari kegelapan. "Setiap kali kau merasa terancam, ingatlah bahwa kekuatanmu ada dalam cinta dan persatuan. Dengan mengingat itu, kau bisa menciptakan pelindung di sekitarmu." Dini kembali ke desanya dengan tekad yang kuat. Ia mulai mengadakan ritual bersama penduduk desa, mengingatkan mereka akan pentingnya cinta, persahabatan, dan kekuatan bersama. Dengan setiap doa dan mantra yang mereka ucapkan, Dini merasakan energi positif mengalir, melawan kegelapan yang mengintai. Malam demi malam, bayangan itu semakin jauh, tetapi Dini tahu bahwa ia harus tetap waspada. Ia mengajari anak-anak di desanya untuk selalu menjaga kebaikan di dalam hati mereka, agar ketika kegelapan mendekat, mereka bisa berdiri bersama dalam cahaya. Suatu malam, saat Dini berdoa di luar rumah, ia merasakan angin dingin dan suara berbisik kembali, "Kau tidak akan bisa menghindariku, Dini, aku akan selalu ada." Bisik suara itu lebih jelas daripada sebelumnya. Dini menegakkan punggungnya, menatap ke kegelapan. "Aku tidak takut padamu," teriak Dini, mengingat semua pelajaran yang telah ia dapatkan. "Kau tidak memiliki kekuatan atasku atau desaku. Kami akan bersatu melawanmu." Dengan kata-kata itu, cahaya dari hati Dini dan orang-orang di sekelilingnya bersinar lebih terang.
Kegelapan bergetar dan tampak menghilang ke dalam bayang-bayang, meski Dini tahu bahwa pertarungan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya berakhir. Tetapi dengan cinta dan keberanian, ia telah menemukan cara untuk melindungi dirinya dan desanya dari ancaman yang selalu ada. Membangun perisai yang lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu, Dini menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang terus-menerus menghadapi kegelapan dan menemukan cahaya, dan dalam perjalanan itu, dia menemukan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang penuh kasih dan jiwa yang berani. Dini menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, meskipun ancaman kegelapan tetap menghantui pikiran. Setiap malam, memperkuat energi positif yang mereka ciptakan bersama. Setiap orang berkontribusi dengan cara mereka sendiri, beberapa dengan lagu, beberapa dengan cerita, dan lainnya dengan harapan yang tulus. Namun, meski terlihat tenang, Dini merasakan perubahan di dalam dirinya. Setiap kali malam tiba dan kegelapan menyelimuti desa, bisikan yang mengganggu mulai muncul lagi, lebih sering dan lebih mendesak. Dini berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya kepada teman-temannya, tetapi rasa cemas terus menggerogoti. Suatu malam, saat berkumpul di alun-alun desa, Dini merasakan angin dingin berhembus. Ia melihat ke arah hutan dan menyadari bahwa bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di antara pepohonan. Kita harus lebih berhati-hati, pikirnya. Ia tahu kekuatan kegelapan itu semakin kuat dan ia harus menemukan cara untuk melindungi desanya sebelum terlambat. Dini kembali menemui dukun, yang sepertinya sudah menunggu kedatangannya. Aku merasakan kehadiran kegelapan yang lebih kuat. Dukun, apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan penuh kecemasan. Dukun menatapnya dengan serius. Kegelapan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Kau harus mengenali ketakutanmu dan belajar untuk menghadapinya. Hanya dengan menerima kegelapan itu, kau bisa mengusirnya. Dini merasa tertegun. Bagaimana bisa menerima sesuatu yang menakutkan? Dengan keberanian dan cinta, jawab dukun. Kau harus memahami bahwa kegelapan adalah bagian dari hidup. Selama kau menjaga cinta dalam hatimu, kegelapan tidak akan pernah bisa mengambil alih. Dini pulang dengan tekad baru. Ia mulai merenungkan ketakutan yang ada dalam dirinya, takut kehilangan orang-orang yang dicintainya, takut akan masa depan yang tidak pasti, dan ketakutan akan kegelapan yang selalu mengintai. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi ketakutan itu dengan jujur. Malam itu, Dini duduk sendirian di halaman rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia membiarkan semua ketakutannya muncul satu persatu, merasakan setiap emosi yang menyertai. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengingat semua yang telah terjadi. Kegelapan, boneka terlarang, dan rasa sakit yang pernah ia alami. Namun, saat ia mengingat cinta dari teman-temannya, keluarga, dan semua kebaikan di sekelilingnya, ia merasakan kekuatan baru muncul dalam dirinya. Dini berdoa dengan tulus, aku menerima ketakutanku dan akan berjuang dengan keberanian. Aku tidak akan membiarkan kegelapan mengalahkan cinta dalam diriku. Keesokan harinya, Dini mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan pemikirannya. Dia ingin mereka semua menghadapi ketakutan masing-masing dan berbagi kisah. Mungkin, dengan berbagi, mereka bisa menguatkan satu sama lain dan melawan kegelapan yang mengintai. Penduduk desa setuju, dan malam itu, mereka berkumpul di alun-alun. Setiap orang berbagi kisah, baik ketakutan, harapan, maupun impian. Dini mendengar cerita tentang kehilangan, rasa sakit, dan perjuangan, tetapi juga cerita tentang cinta, persahabatan, dan keberanian. Dengan setiap kisah yang dibagikan, Dini merasakan cahaya dalam hatinya semakin kuat. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, kau pikir bisa mengalahkanku, Dini? Aku akan selalu ada. Suara itu menggema di antara mereka. Namun, kali ini Dini tidak merasa ketakutan. Ia berdiri dan menatap kegelapan. Tidak, teriaknya, kau tidak punya kuasa di sini. Kami bersatu dalam cinta dan keberanian. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan kami lagi. Dengan kata-kata itu, cahaya dari hati setiap orang bersatu, membentuk sebuah perisai terang yang melawan kegelapan. Bayangan yang mengintai mundur, seolah merasakan kekuatan persatuan yang tak terduga. Dini tahu, meskipun kegelapan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menghilang, ia dan desanya sekarang memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan cinta dan keberanian yang bersinar dalam diri mereka. Mereka telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan ketakutan,
menjadikannya kekuatan untuk terus maju. Sejak saat itu, setiap kali malam tiba dan bisikan kegelapan mendekat, Dini dan penduduk desa tahu bagaimana cara melawan. Mereka mengingat untuk berbagi, untuk saling mendukung, dan untuk selalu menjaga cinta dalam hati dan dalam kebersamaan. Mereka menemukan bahwa bahkan kegelapan yang paling menakutkan pun tidak dapat menghentikan cahaya yang bersinar dari jiwa-jiwa yang berani. Malam-malam setelah pertemuan itu terasa lebih tenang di desa. Dini dan penduduk desa menjalani rutinitas dengan semangat baru. Saling mendukung dan berbagi cinta, mereka telah belajar bahwa bersama mereka lebih kuat daripada kegelapan yang mengintai. Namun, meski suasana terasa lebih cerah, Dini tetap merasakan ketegangan dalam dirinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Dini terbangun dari tidur. Bisikan yang sama kembali mengganggu pikirannya. Dini, Dini, kau tidak bisa lari dariku. Suara itu bergetar, membuat bulu kuduknya meremang. Dini mencoba menenangkan diri. Mengingat semua yang telah dipelajari, ia tahu ia harus menghadapinya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya. Ia memutuskan untuk mengundang dukun ke desa sekali lagi. Dengan harapan, dukun bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang cara mengatasi kegelapan yang tampaknya tak berujung ini. Ketika dukun tiba, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Dini, ada sesuatu yang perlu kau ketahui, kata dukun. Suaranya tenang namun tegas. Kegelapan yang kau hadapi tidak hanya berasal dari boneka itu, tetapi juga dari sesuatu yang lebih dalam. Ada kutukan yang terikat pada tempat ini, dan kegelapan akan terus mencari cara untuk masuk. Dini merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara memutuskan kutukan itu? Dukun menjelaskan bahwa untuk mengakhiri kutukan, Dini harus menemukan tempat asal kegelapan, sebuah gua kuno di hutan yang dipercaya menjadi sumber kekuatan jahat. Gua itu dijaga oleh makhluk halus yang marah, dan hanya dengan keberanian dan cinta yang tulus, Dini bisa menghadapinya. Dengan tekad bulat, Dini berkumpul dengan penduduk desa dan menceritakan rencananya. Aku akan pergi ke gua kuno itu. Jika kutukan ini bisa diakhiri, maka kita semua bisa hidup dengan damai. Beberapa penduduk desa menawarkan diri untuk menemaninya, tetapi Dini tahu bahwa perjalanan ini harus dihadapi sendiri. Ini adalah pertempuranku, aku harus melakukannya sendirian, tetapi aku akan membawa semangat kalian bersamaku. Malam itu, Dini berangkat ke hutan. Diiringi cahaya bulan yang menerangi jalannya, dia melangkah dengan hati-hati, mengingat semua yang telah dia pelajari. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa takut, tetapi juga keberanian. Saat ia mendekati gua, angin berhembus kencang, membawa bisikan yang semakin nyaring. Kau datang untuk mencariku, Dini? Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku. Suara itu menggema, mengisi ruang di sekelilingnya dengan ketakutan. Dini menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terpengaruh. Ia memasuki gua yang dipenuhi kegelapan dan aroma lembab. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran kuno, menampilkan gambar makhluk mengerikan dan ritual yang dilakukan oleh penduduk desa zaman dahulu. Dini merasa seolah dia sedang disaksikan oleh sesuatu yang lebih besar di dalam gua. Ia menemukan sebuah altar yang dikelilingi oleh bayangan. Di sana, dia melihat makhluk halus. Wajahnya menakutkan dengan mata yang bersinar merah. Dini tahu ini adalah penjaga kutukan. Siapa yang berani mengganggu tempatku? Makhluk itu mengaum, suaranya menggetarkan dinding gua. Aku Dini, jawabnya. Suaranya tegas meskipun dalam hati ia bergetar. Aku di sini untuk mengakhiri kutukan yang menghantui desaku. Makhluk itu tertawa, suara yang mengerikan. Kau, dengan hanya keberanian dan cinta. Kegelapan lebih kuat dari itu. Dini merasakan ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Namun, ia mengingat semua cinta yang ada dalam hatinya, cinta untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dan untuk desanya. Ia mengingat semua kebersamaan mereka dan kekuatan yang telah mereka ciptakan. Cinta adalah kekuatan yang tidak bisa kau hancurkan. Teriak Dini, aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku atau hidup orang-orang yang aku cintai. Dengan kata-kata itu, Dini mengangkat tangan dan memanggil energi positif yang telah dia kumpulkan. Cahaya dari dalam hatinya mulai bersinar, menerangi gua yang gelap. Bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai bergetar dan merintil saat cahaya itu menyentuh mereka. Makhluk itu terbatuk, terlihat panik. Tidak, apa yang kau lakukan? Kegelapan tidak bisa diusir. Jika kau menginginkan kegelapan,
itu adalah pilihanmu, tapi aku memilih cinta. Dini menegaskan, melepaskan semua kekuatan yang ada dalam dirinya, cahaya semakin terang, dan Dini merasa energi positif mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan keberanian yang meluap-luap. Ia meneruskan mantra yang diajarkan oleh dukun. Setiap kata yang diucapkannya menciptakan gelombang energi yang lebih kuat, mendorong kegelapan mundur. Dengan teriakan mengerikan, makhluk itu mulai menghilang ke dalam kegelapan, dan seiring dengan itu, suara bisikan yang mengganggu pun sirna. Gua yang gelap itu dipenuhi dengan cahaya, seolah menghapus semua jejak kegelapan yang pernah ada. Dini merasakan kelegaan yang mendalam. Dengan keberanian dan cinta dalam hatinya, ia telah berhasil menghadapi kegelapan dan membebaskan desanya dari kutukan yang telah menghantui selama bertahun-tahun. Ketika Dini melangkah keluar dari gua, fajar menyingsing di ufuk timur. Dia merasakan kebangkitan baru di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa meskipun kegelapan mungkin akan selalu ada, dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya, baik sendirian maupun bersama orang-orang yang dicintainya. Dini kembali ke desanya dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan dia akan terus berbagi cinta dan keberanian, menyalakan cahaya di hati orang-orang di sekelilingnya. Setibanya di desa, Dini disambut dengan sorak-sorai dan pelukan hangat dari penduduk yang telah menanti dengan cemas. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dini tersenyum lebar. Mengingat semua perjuangan yang telah dilaluinya, aku berhasil. Teriaknya, kegelapan itu sudah pergi, kita bebas. Penduduk desa bersorak gembira. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa syukur dan lega. Namun, Dini merasakan ada yang masih mengganjal di hatinya. Meskipun kegelapan yang mengintai telah diusir, Dini tahu bahwa ancaman itu bisa kembali jika mereka tidak waspada. Malam itu, Dini memimpin perayaan kecil di alun-alun desa. Musik, tarian, dan tawa mengisi udara, menciptakan suasana yang hangat dan ceria. Dini melihat wajah-wajah yang bersinar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya bahagia. Mereka semua merayakan bukan hanya kebebasan, tetapi juga cinta dan persatuan yang telah mengalahkan kegelapan. Namun, saat malam semakin larut, Dini merasakan sebersit ketakutan kembali menyelimuti hatinya. Bisikan yang sama dari dalam gua terngiang di telinganya, kau tidak akan bisa bersembunyi selamanya, Dini. Dia memutuskan untuk berbagi perasaannya dengan penduduk desa. Setelah perayaan, Dini mengumpulkan semua orang dan menceritakan apa yang terjadi di gua. Kita mungkin telah menang untuk saat ini, tetapi kita harus tetap waspada, kegelapan bisa kembali jika kita lengah. Penduduk desa mendengarkan dengan seksama, dan salah satu pemuda bernama Andi berdiri, kami semua bersamamu, Dini, kita akan melindungi desa ini bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kita jika kita bersatu. Kata-kata Andi menyalakan semangat baru di dalam diri Dini. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjaga desa tetap aman dari kegelapan. Dini menyarankan untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang bisa berjaga-jaga setiap malam, berdoa, dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga cinta dan keberanian tetap hidup dalam hati mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, desa itu semakin kuat. Mereka tidak hanya menjaga satu sama lain, tetapi juga membangun ikatan yang lebih dalam. Dini merasakan kebahagiaan yang melimpah, namun dia juga tahu bahwa mereka harus terus berjuang. Suatu malam, saat Dini berpatroli di pinggir desa, dia merasakan kehadiran yang aneh. Suara bisikan kembali menghantuinya. Dini, Dini, kau pikir kau telah menang? Kegelapan tidak pernah pergi, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dini merasa seolah ada bayangan mengikuti langkahnya. Dia berlari kembali ke desa, hatinya berdebar kencang. Setiba di alun-alun, ia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Kegelapan itu belum sepenuhnya pergi, kita harus lebih berhati-hati. Mendengar hal ini, mereka segera berkumpul dan melakukan ritual doa di alun-alun. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka mengulangi mantra yang telah Dini pelajari dari dukun. Mereka berdoa bersama-sama, menciptakan perisai energi yang melindungi desa mereka. Namun, ketika malam semakin larut, mereka mendengar suara gaduh di luar desa. Dini merasa ketakutan merayap kembali ke dalam dirinya. Ia berlari ke tepi desa dan melihat bayangan gelap bergerak cepat menuju mereka. Dini segera memimpin penduduk desa untuk bersiap, siap-siap, kita harus bersatu.
Teriaknya, "Jangan biarkan kegelapan mengalahkan kita." Saat bayangan itu mendekat, Dini melihat bahwa itu adalah makhluk dari dalam gua. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian, ratusan bayangan lain mengikutinya, menciptakan suasana yang mencekam. Dini merasakan kegelapan menyelimuti dirinya, tetapi ia tidak akan mundur, bersatu. Dini berteriak, dan semua penduduk desa mengangkat tangan mereka, bersatu dalam cahaya yang telah mereka ciptakan. Dini menutup matanya, dan membayangkan cinta dan harapan yang ada dalam hatinya. Dengan setiap doa yang terucap, cahaya itu semakin terang, mengusir kegelapan yang mendekat. Bayangan-bayangan itu mulai mundur, merintih dan bergetar seolah tidak mampu menahan cahaya. Kegelapan itu berusaha menyerang, tetapi Dini berdiri teguh. "Kami tidak akan membiarkanmu mengambil alih." Teriaknya, suaranya menggelegar di tengah malam. Dengan tekad yang menggebu, Dini dan penduduk desa mengalirkan semua energi positif mereka ke dalam satu titik. Cahaya dari hati mereka menyatu dan memancar keluar, menciptakan gelombang yang menghancurkan kegelapan saat cahaya itu memancar. Dini melihat makhluk yang menakutkan itu berteriak kesakitan, "Tidak. Ini tidak mungkin." Teriaknya, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan dengan teriakan kemenangan. "Selama kita bersatu, kita tidak akan pernah kalah." Dini berseru, dan sorakan gembira menggemuruh di seluruh desa. Malam itu, Dini merasa harapan baru muncul di dalam hatinya. Mereka telah menemukan kekuatan sejati dalam cinta dan persatuan. Dengan setiap tantangan yang dihadapi, Dini yakin bahwa mereka akan selalu bangkit, berjuang, dan bersinar lebih terang dari kegelapan manapun yang mencoba menghalangi mereka. Kebangkitan semangat di desa semakin terasa. Setiap hari, Dini dan penduduk desa bekerja sama untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka mengadakan pertemuan rutin di alun-alun, berbagi cerita, dan merencanakan kegiatan yang dapat mempererat persahabatan. Dini merasa bersyukur memiliki komunitas yang saling mendukung. Namun, meski suasana menjadi lebih baik, Dini masih merasakan beban di pundaknya. Ia tahu bahwa kegelapan yang mereka hadapi tidak akan berhenti begitu saja. Pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Dini duduk di tepi sungai, merenungkan semua yang telah terjadi. Suara air mengalir menenangkan pikirannya, tetapi bisikan dalam hatinya terus menggoda. Apa yang terjadi jika kegelapan itu kembali? Apakah kami benar-benar siap? Pikirnya. Malam itu, Dini mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk kembali ke gua dan menyelidiki lebih dalam. Meskipun banyak yang merasa cemas, Dini yakin bahwa ia perlu mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul kutukan yang menimpa desanya. Ketika pagi tiba, Dini mengumpulkan penduduk desa. "Aku ingin pergi ke gua lagi, aku perlu mencari tahu lebih banyak tentang kegelapan ini. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa memastikan desa kita aman selamanya." Mendengar rencana Dini, beberapa penduduk desa mengungkapkan keprihatinan. "Dini, itu berbahaya. Kami tidak ingin kehilanganmu," kata Andi. Wajahnya tampak khawatir. "Tapi jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita akan terus hidup dalam ketakutan," jawab Dini tegas. "Aku akan pergi sendirian, tetapi aku akan membawa semangat kalian bersamaku." Dengan keberanian dan keteguhan hati, Dini menyiapkan perbekalan dan berangkat menuju hutan. Di sepanjang jalan, Dini mengingat semua yang telah dilalui, bagaimana dia dan penduduk desa bersatu melawan kegelapan. Dia tidak akan mundur sekarang. Saat tiba di mulut gua, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Cahaya dari senter yang dibawanya menerangi dinding-dinding gua yang gelap, dan dia merasakan ketegangan merayap kembali ke dalam dirinya. Dini berjalan lebih dalam ke dalam gua, mengamati setiap ukiran dan tanda yang ada. Dia mencari petunjuk yang bisa membantunya memahami lebih dalam tentang kutukan tersebut. Di tengah gua, dia menemukan altar yang sama seperti yang dilihatnya sebelumnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda di atas altar. Terdapat sebuah buku tua yang tampak sangat kuno.
Dia menghampiri buku itu dan membukanya. Di dalamnya, dia menemukan catatan tentang ritual yang dilakukan oleh penduduk desa zaman dahulu yang berusaha menghentikan kegelapan. Kutukan ini berasal dari perbuatan salah seorang penduduk desa. Dini membacanya dengan cermat. Di seorang wanita yang cemburu dan terasing dari komunitasnya, menggunakan kekuatan gelap untuk mendapatkan perhatian dan kekuatan. Dini tertegun, dia menyadari bahwa kegelapan itu tidak hanya berasal dari makhluk di dalam gua, tetapi juga dari rasa sakit dan kekecewaan yang pernah dialami oleh seseorang. Dia mulai merasakan empati yang dalam terhadap wanita itu. Dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengatasi rasa sakitnya. Dia mengubah rasa sakit itu menjadi kebencian, pikir Dini. Dengan pengertian baru ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan semangat baru, Dini melanjutkan membaca dan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan secara permanen. Dia harus melakukan ritual pengampunan, di mana dia meminta maaf kepada arwah wanita itu dan berjanji untuk menjaga cinta dan persatuan di desanya. Hanya dengan melakukan itu, kutukan bisa dihapuskan. Setelah memahami semua ini, Dini bersiap untuk melaksanakan ritual. Dia menyusun batu-batu di sekitar altar dan menyalakan lilin yang dia bawa. Dalam hati, dia berdoa untuk wanita itu, menyampaikan rasa empati dan pengertian. Aku meminta maaf untuk semua rasa sakit yang kau alami. Kami tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Kami akan menjaga cinta dan persatuan, bukan kebencian. Dini berbisik, air mata mengalir di pipinya saat Dini mengucapkan kata-kata itu. Gua mulai bergetar, bayangan gelap mulai muncul. Tetapi kali ini, Dini tidak merasa takut. Dia tahu ini adalah arwah wanita itu, datang untuk menghadapi kebenaran yang telah lama terpendam. Kenapa kau datang ke sini? Suara wanita itu terdengar, lembut namun penuh kekuatan. Aku datang untuk meminta maaf dan untuk memberitahumu bahwa kami akan menjaga desa ini dengan cinta. Aku ingin kau tahu bahwa kami tidak akan pernah membiarkan kebencian menguasai kami. Dini menjawab dengan tegas. Bayangan wanita itu terlihat mereda, mengeluarkan suara tangisan lembut. Selama ini aku hanya ingin dicintai, tetapi aku memilih jalan yang salah. Aku terperangkap dalam rasa sakitku, ia berkata, suaranya penuh penyesalan. Dini merasakan beban berat terangkat. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan jalan kembali. Mari kita bersama-sama menghentikan kegelapan ini. Dengan kata-kata itu, Dini merasakan aliran energi positif mengelilinginya. Wanita itu mulai memudar, tetapi wajahnya kini dipenuhi dengan kedamaian. Terima kasih, Dini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menemukan kedamaian. Saat wanita itu menghilang, Dini merasa seolah beban berat di hatinya telah terangkat. Dia tahu bahwa kutukan itu akhirnya telah dihapus. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga cinta dan persatuan di desanya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dengan langkah mantap, Dini keluar dari gua. Saat matahari terbit, cahaya baru mulai menyinari desa, memberi harapan baru bagi setiap penduduknya. Dini berlari menuju desa, penuh semangat untuk berbagi apa yang telah dia pelajari. Sesampainya di desa, dia segera mengumpulkan penduduk. Kita telah mengalahkan kegelapan. Kita tidak hanya mengalahkan makhluk itu, tetapi juga menghapus kutukan yang menyelimuti tempat ini selama bertahun-tahun. Teriaknya, sorak-sorai menggema di seluruh desa. Penduduk merayakan keberhasilan mereka dan memulai ritual syukur bersama, merayakan cinta dan persatuan yang telah menyelamatkan mereka. Dini tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir, tetapi mereka kini lebih siap daripada sebelumnya. Mereka telah mengatasi kegelapan dan menemukan kekuatan dalam cinta, dan bersama-sama mereka akan membangun masa depan yang lebih cerah. Dari hari itu, Dini bertekad untuk selalu mengingat pentingnya cinta dan pengertian, dan selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan desa mereka. Kegelapan mungkin selalu ada, tetapi selama ada cahaya cinta di hati mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa bulan berlalu sejak Dini menghapus kutukan di desa. Kehidupan penduduk semakin damai dan harmonis. Mereka bekerja sama, memperbaiki rumah, dan mengembangkan kebun untuk memastikan makanan cukup bagi semua orang. Keceriaan dan tawa mengisi udara setiap hari, menggantikan bayang-bayang ketakutan yang pernah menyelimuti desa. Namun, meski suasana hati mereka semakin baik, Dini tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa cemas di dalam dirinya.
dia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai, seperti puzzle yang masih hilang satu potong. Meski kegelapan telah diusir, Dini tahu bahwa mereka harus terus berusaha menjaga desa agar tetap aman. Suatu sore, saat Dini sedang berjalan di tepi hutan untuk merawat kebun, dia mendengar suara gemerisik yang aneh. Suara itu datang dari arah semak-semak. Penasaran, dia mendekat dan melihat sosok kecil bersembunyi di balik batang pohon. Dengan hati-hati, Dini melangkah lebih dekat. Ketika dia sampai di sana, Dini terkejut melihat seorang anak laki-laki kecil berumur sekitar 8 tahun dengan wajah penuh kecemasan. "Halo, ada apa?" tanya Dini lembut. Anak itu menatap Dini dengan mata besar, takut dan bingung. Aku tersesat," ujarnya. Suaranya bergetar. Dini merasa iba dan segera membawanya keluar dari semak-semak. "Jangan khawatir, aku akan membawamu pulang. Siapa namamu?" "Ngaku Raka," jawabnya pelan. "Aku bermain terlalu jauh dari rumahku." Dini tersenyum dan menggenggam tangan Raka. "Ayo, kita cari jalan pulang," katanya sambil mengarahkan langkahnya kembali menuju desa. Ketika mereka berjalan, Dini merasakan ada sesuatu yang aneh di udara. Hembusan angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah membawa bisikan yang tidak bisa dipahami. Dini merasakan bulu kuduknya mereman, tetapi dia berusaha tetap tenang untuk Raka. Tiba-tiba, Dini mendengar suara dari jauh. Suara yang sudah dikenalnya. Suara itu adalah bisikan lembut yang pernah menghantuinya saat di dalam gua. Dini, kau tidak akan bisa melindungi mereka selamanya." Dini berhenti sejenak, menatap Raka yang tampak bingung. "Apa yang kau dengar?" tanya Raka. "Tidak apa-apa, hanya angin," jawab Dini, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Ayo, kita cepat sampai rumah." Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suara itu terus berulang dalam benaknya. Semakin dekat mereka dengan desa, semakin intens bisikan itu terdengar. Dini merasa cemas, khawatir akan bahaya yang mungkin mengancam desanya lagi. Setibanya di desa, Dini mengumpulkan penduduk dan menceritakan apa yang terjadi. "Kita harus waspada," katanya dengan nada serius. "Aku mendengar suara yang sama seperti saat kita menghadapi kegelapan sebelumnya. Kita tidak bisa menganggap remeh." Penduduk desa mengangguk, dan Andi berkata, "Kita sudah bersatu dan saling menjaga, kita akan menghadapi apapun yang datang bersama." Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan malam itu, memperkuat ikatan mereka melalui doa dan ritual. Dini merasakan harapan kembali tumbuh di dalam hatinya. Bersama, mereka bisa mengatasi apapun yang mengancam mereka. Saat malam tiba, desa dikelilingi cahaya dari api unggun, dan penduduk berkumpul di alun-alun. Dini memimpin ritual, memanjatkan doa untuk keselamatan dan perlindungan desa mereka. Dia merasa tenang saat melihat wajah-wajah yang penuh semangat di sekelilingnya. Namun, saat mereka berdoa, tiba-tiba langit menjadi gelap, seolah ditutupi awan tebal. Suara angin kencang mulai terdengar, mengacak-acak suasana malam. Penduduk desa saling memandang, ketakutan mulai menghampiri mereka. Dini mencoba menenangkan mereka, "Tetap tenang. Kita bersama dan kita akan menghadapi ini." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, bayangan gelap muncul dari ujung desa, meluncur cepat menuju mereka. Semua orang berteriak, ketakutan memenuhi alun-alun. Dini merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur. "Siapapun kau, tunjukkan dirimu," Dini berteriak. "Kami tidak takut." Bayangan itu berhenti sejenak, lalu suara bisikan itu kembali. "Kau tidak mengerti, Dini, kegelapan tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali." Dini merasa marah dan putus asa. "Kami sudah mengalahkanmu. Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidup kami lagi." Satu persatu penduduk desa mulai berani berdiri, menyatu dalam keberanian Dini. Mereka mengangkat tangan, bersatu dalam doa, memancarkan energi positif. Dini merasakan cahaya di dalam dirinya semakin kuat. Seolah-olah semua cinta dan harapan yang telah mereka bangun bersatu menjadi satu kekuatan. "Bersama kita bisa," teriak Andi, dan semua penduduk desa berteriak sepakat. Cahaya mulai bersinar dari tengah mereka, melawan kegelapan yang mendekat. Dini bisa merasakan aliran energi yang mengalir, seolah-olah menciptakan perisai yang kuat melindungi mereka. Bayangan gelap itu bergetar, mencoba menyerang. Tetapi cahaya itu semakin terang, mengusir kegelapan menjauh. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, dan suasana kembali tenang. Dini bernafas lega,
tetapi dia tahu bahwa kegelapan itu tidak akan berhenti. Malam itu, setelah ritual, Dini berbicara dengan penduduk desa, kita telah menghadapi ancaman ini, tetapi kita harus tetap waspada. Kegelapan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pergi, tetapi kita bisa bersatu untuk menghadapinya. Penduduk desa mengangguk, saling berpegangan tangan, berjanji untuk saling melindungi. Dini tahu bahwa mereka memiliki kekuatan dalam kebersamaan, dan selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan desa mereka. Mereka mengakhiri malam dengan menyanyikan lagu-lagu kebersamaan, menguatkan satu sama lain dengan harapan dan cinta. Dini menatap bintang-bintang di langit, merasa bahwa mereka akan selalu menemukan cahaya meskipun dalam kegelapan. Dengan tekad baru, Dini berjanji untuk selalu menjaga desa ini, menghadapi apapun yang akan datang dengan cinta dan keberanian. Hari-hari berlalu, dan meski suasana di desa tampak tenang, Dini tidak bisa menghilangkan rasa waspada dalam dirinya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dini memutuskan untuk terus berusaha memperkuat ikatan di antara penduduk desa, agar mereka tetap bersatu dan saling mendukung. Suatu sore, Dini mengajak penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun. Kita perlu merayakan keberanian kita, katanya dengan semangat. Kita sudah bersama menghadapi kegelapan, dan kita akan terus melakukannya. Penduduk desa setuju, dan mereka mulai merencanakan festival untuk merayakan persatuan dan harapan. Dini mengatur berbagai kegiatan permainan, tarian, dan makanan tradisional. Suasana hati mulai membaik, dan semua orang bersemangat menyambut festival tersebut. Saat festival tiba, desa dipenuhi dengan suara tawa dan musik. Penduduk berkumpul untuk menikmati makanan, menari, dan berbagi cerita. Dini merasa bangga melihat semua orang bersenang-senang, merayakan keberanian mereka yang telah mengalahkan kegelapan. Namun, saat malam tiba, dan bintang-bintang mulai bersinar, Dini merasakan ketegangan di udara. Suara musik dan tawa mulai meredup saat sebuah bayangan gelap muncul di pinggir desa. Semua orang terdiam, menatap dengan cemas ke arah bayangan itu. Tidak lagi. Dini berteriak, berusaha mengumpulkan keberanian. Kita sudah menghadapi kegelapan ini sebelumnya, dan kita tidak akan mundur. Bayangan itu bergerak maju, menampakkan sosok wanita dengan wajah yang penuh amarah dan kesedihan. Kau tidak bisa menghindari takdirmu, Dini. Kegelapan akan selalu ada di dalam hatimu. Dini bisa merasakan ketakutan menggerogoti hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kegelapan mengalahkan mereka lagi. Kami tidak takut. Kami bersatu dan akan selalu melawanmu, teriaknya. Penduduk desa mulai bergerak maju, berdiri di samping Dini. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, menciptakan lingkaran kekuatan. Suara bisikan itu terus berusaha meresap ke dalam pikiran mereka. Tetapi Dini merasakan cahaya di dalam dirinya semakin kuat. Bersama, kita bisa mengatasi ini, Dini berteriak, dan penduduk desa mulai mengangkat suara mereka, menyanyikan lagu yang penuh harapan. Cahaya mulai bersinar dari lingkaran mereka, memancarkan energi positif yang semakin kuat. Dini merasa semangatnya mengalir, dan dia tahu bahwa mereka sedang menciptakan perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Bayangan wanita itu tampak gelisah, berusaha mendekat tetapi terhalang oleh cahaya. Kau tidak akan bisa menyingkirkan aku. Kegelapan selalu ada. Suaranya terdengar semakin lemah. Tidak, jika kita bersatu. Dini menjawab tegas, kami akan menjaga cinta dan harapan di desa ini. Dengan suara penuh keyakinan, Dini melanjutkan, kami tidak akan membiarkan rasa sakit dan kebencian menguasai hati kami. Kami memilih cinta. Ketika kata-kata itu terucap, cahaya dari lingkaran mereka semakin bersinar terang. Dini melihat bayangan wanita itu mulai memudar, dan dia merasakan rasa empati yang mendalam. Kau tidak sendirian, kami mengerti rasa sakitmu. Mari kita bersatu dalam cinta, bukan dalam kebencian. Dini berbisik. Sosok wanita itu berhenti. Tatapannya berubah dari amarah menjadi kesedihan. Aku hanya ingin dicintai, tetapi aku merasa terasing. Aku terperangkap dalam kegelapan, ia mengakui. Dini merasa hatinya bergetar. Kau tidak perlu terjebak dalam kegelapan itu. Mari kita temukan jalan kembali bersama. Dengan pengertian dan kasih sayang, Dini terus berbicara, kami akan menerima setiap bagian dari dirimu. Tidak ada yang perlu merasa sendirian lagi. Akhirnya,
bayangan itu mereda sepenuhnya, dan Dini melihat sosok wanita itu tampak lebih tenang dalam sekejap. Cahaya yang terpancar dari penduduk desa mengelilingi wanita itu, memeluknya dalam kehangatan. "Terima kasih, Dini, aku bisa merasakan cinta yang kau bawa. Aku akan pergi, tetapi aku akan menjaga desa ini dari jauh," wanita itu berbisik sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Desa yang tadinya gelap kini dipenuhi dengan cahaya. Penduduk desa bersorak, merayakan keberhasilan mereka sekali lagi. Dini merasakan kedamaian di dalam hatinya, menyadari bahwa mereka tidak hanya mengalahkan kegelapan, tetapi juga menyembuhkan bagian-bagian yang terluka. Setelah malam itu, Dini dan penduduk desa berjanji untuk selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta dan pengertian adalah kekuatan terkuat yang dimiliki, dan bersama-sama, mereka bisa mengatasi apapun yang mengancam kedamaian mereka. Mereka melanjutkan festival dengan penuh semangat, menggali kekuatan yang ada dalam kebersamaan. Dini merasa bangga akan komunitasnya, dan bertekad untuk menjaga cinta itu tetap hidup di hati setiap orang. Dan di tengah hutan, di tempat yang dulu gelap dan menyeramkan, sekarang tersisa cahaya yang memancarkan harapan dan kedamaian bagi semua. Dini tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir, tetapi dengan semangat yang baru dan cinta yang mengikat mereka, mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama. Beberapa minggu setelah festival, desa kembali dalam rutinitas sehari-hari. Namun semangat yang dibawa oleh perayaan itu tetap membara di hati setiap penduduk. Dini merasa lebih kuat dari sebelumnya dan bertekad untuk terus menjaga keutuhan desa dan semua orang yang ia cintai. Suatu pagi, saat Dini sedang merawat kebun bersama Raka, Lia mendengar desas-desus dari para tetangga. Ada yang mengatakan bahwa hutan di luar desa terasa aneh belakangan ini, kata salah satu tetangga. Matanya berkilau penuh rasa ingin tahu. Ada suara-suara misterius yang muncul saat malam hari. Dini merasa penasaran, sekaligus khawatir. "Apa maksudmu dengan suara-suara misterius?" tanyanya. Beberapa penduduk melaporkan mendengar tawa anak-anak di tengah malam. Padahal tidak ada anak-anak yang bermain di luar, jawab tetangganya. Mungkin itu adalah jiwa-jiwa yang terjebak. Dini teringat pada pertemuan sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan kegelapan dan bagaimana mereka berhasil mengubah rasa sakit menjadi cinta. Dia tahu bahwa mereka harus menyelidiki hal ini, tetapi dia juga merasa sedikit takut dengan apa yang mungkin mereka temukan. "Raka, ayo kita ajak Andi dan beberapa teman untuk memeriksa hutan," kata Dini. "Kita perlu memastikan bahwa semuanya baik-baik saja." Raka mengangguk penuh semangat. "Aku ikut, Dini. Kita bisa menghadapi apapun bersama." Setelah mengumpulkan beberapa teman, termasuk Andi dan penduduk desa yang lainnya, Dini dan kelompoknya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan pada malam hari. Ketika suara-suara itu dilaporkan terdengar, mereka membawa obor untuk menerangi jalan mereka dan berjanji untuk tetap bersatu. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Angin berdesir lembut, seolah membawa bisikan. Dini merasakan bulu kuduknya mereman, tetapi dia menguatkan hatinya, berusaha untuk tidak membiarkan rasa takut menguasainya. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Andi, menghentikan langkahnya. Semua anggota kelompok saling memandang, dan Dini bisa merasakan ketegangan di udara. Kemudian, tawa yang ceria dan riang terdengar di kejauhan, mengisi hutan dengan gema. Dini merasa campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. "Ayo kita ikuti suaranya." Dini memimpin, berusaha terdengar percaya diri, meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti suara tawa yang semakin jelas. Ketika mereka mencapai sebuah clearing, mereka terhenti, terpesona dengan pemandangan di depan mereka. Di tengah clearing, sekelompok anak-anak sedang bermain, berlari dan tertawa, dikelilingi cahaya lembut yang bersinar dari tanah. Dini tertegun melihat mereka, tetapi saat ia berusaha mendekat, anak-anak itu seolah tidak menyadari kehadiran mereka. "Mengapa mereka ada di sini?" bisik Raka, ketakutan terlihat di wajahnya. Dini menatap lebih dekat. "Mereka terlihat seperti anak-anak yang terjebak dalam kenangan," katanya. "Tapi mengapa mereka tertawa di tempat ini?" Salah satu anak, seorang gadis kecil dengan gaun putih yang berkibar, tiba-tiba menoleh dan menatap Dini. Matanya berkilau dengan kesedihan yang dalam. "Kami ingin bermain," katanya. Suara kecilnya nyaring di tengah hutan. Dini merasa hatinya bergetar. "Tapi kalian tidak seharusnya berada di sini,"
ini adalah hutan yang berbahaya, jawabnya dengan lembut. Anak-anak itu mulai berkumpul, menatap Dini dengan harapan. Kami tidak bisa pulang, ucap anak yang lebih besar. Kami terjebak di sini, kami hanya ingin bermain. Dini merasa simpati. Kami bisa membantu kalian, kami akan mencari cara agar kalian bisa kembali ke rumah. Tetapi suara bisikan yang familiar kembali terdengar. Mereka tidak bisa pergi, mereka terikat pada kegelapan ini. Hanya ada satu cara untuk membebaskan mereka. Dini merasakan ketegangan meningkat saat bayangan gelap kembali muncul dari dalam hutan. Sosok wanita yang sama yang mereka hadapi sebelumnya muncul di hadapan mereka. Matanya penuh penyesalan, kau tidak bisa menyelamatkan mereka. Dini, mereka adalah bagian dari kegelapan ini. Dini menggenggam tangan Raka dan teman-temannya, bersikeras untuk melawan rasa takut. Kami tidak akan membiarkan kegelapan mengalahkan kami lagi. Serunya. Kami akan menemukan jalan untuk menyelamatkan anak-anak ini. Dengan keberanian yang tumbuh, Dini berteriak kepada anak-anak, dengarkan kami. Kami tidak akan membiarkan kalian terjebak di sini selamanya. Bersatu, kita bisa melawan kegelapan ini. Anak-anak mulai mendekat, seolah merasakan harapan yang baru. Suara tawa mereka, yang sebelumnya penuh kesedihan kini dipenuhi keinginan untuk bebas. Bersama, mari kita keluarkan cahaya dari hati kita. Dini memimpin, dan penduduk desa mulai menyanyikan lagu yang sama yang mereka nyanyikan saat melawan kegelapan sebelumnya. Cahaya mulai bersinar dari mereka, menciptakan lingkaran yang kuat di sekitar anak-anak. Dini bisa merasakan energi positif mengalir, dan bayangan wanita itu mulai goyar, tampak tertegun. Ini bukan kegelapan. Ini adalah cinta. Dini berteriak, kami menerima setiap bagian dari kalian, kami akan membantu kalian menemukan jalan kembali. Dengan semangat itu, mereka terus bernyanyi dan bersatu. Cahaya semakin terang, dan Dini melihat anak-anak itu tersenyum. Merasakan kehangatan dan cinta yang mengalir dalam diri mereka, wanita itu mulai memudar, dan saat dia berusaha mendekat, Dini merasakan kekuatan dari kebersamaan mereka semakin kuat. Kami tidak akan membiarkanmu menguasai mereka. Kami memilih cinta dan harapan. Teriak Dini dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, cahaya yang memancar dari mereka menyelimuti anak-anak, dan suara tawa yang ceria menggema di seluruh hutan. Dini melihat sosok anak-anak itu perlahan-lahan menghilang dalam cahaya, dan saat mereka melangkah keluar dari kegelapan, Dini merasa haru ketika suara tawa itu menghilang. Dini tahu bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak. Hutan yang tadinya menakutkan kini dipenuhi dengan cahaya, dan mereka keluar dari sana dengan perasaan lega dan harapan baru. Kembali ke desa, Dini dan penduduk desa saling berpelukan, merayakan keberhasilan mereka sekali lagi. Mereka telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian dapat mengalahkan kegelapan. Dan Dini merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Namun, di dalam hatinya, Dini tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Kegelapan mungkin akan selalu ada, tetapi selama mereka bersatu dan saling mendukung, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dia bertekad untuk terus menjaga desa dan memastikan bahwa cahaya harapan akan selalu bersinar di sana. Beberapa hari setelah peristiwa di hutan, suasana desa kembali normal. Namun Dini merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya dan komunitasnya. Mereka tidak hanya berhasil menyelamatkan anak-anak yang terjebak, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam diri mereka untuk melawan kegelapan yang mungkin kembali mengancam. Dini merasa terpanggil untuk menggali lebih dalam tentang sejarah desa dan misteri yang menyelimuti hutan. Dia berkumpul dengan Raka, Andi, dan beberapa penduduk lain di rumah kepala desa untuk membahas langkah selanjutnya. Kita harus mencari tahu mengapa kegelapan itu ada di sini dan bagaimana kita bisa mencegahnya kembali, kata Dini dengan tekad. Benar, tambah Raka. Mungkin ada sesuatu di dalam cerita-cerita tua desa yang bisa memberi kita petunjuk. Andi mengangguk. Kita bisa mencari buku-buku tua di perpustakaan desa, mungkin ada informasi tentang kegelapan yang kita hadapi. Setelah pertemuan, Dini dan kelompoknya segera menuju perpustakaan desa. Mereka menemukan banyak buku berdebu dan catatan lama yang menceritakan sejarah desa mereka. Selama beberapa jam, mereka menggali informasi, tetapi sebagian besar isi buku hanya menyebutkan kisah-kisah biasa tentang kehidupan sehari-hari penduduk desa. Namun, di antara buku-buku itu,
mereka menemukan sebuah manuskrip kuno yang tampaknya tidak pernah dipublikasikan. Manuskrip itu menjelaskan tentang sebuah kekuatan kuno yang terikat pada hutan, yang menarik jiwa-jiwa yang tersesat dan menjebak mereka dalam kegelapan. Lihat ini. Dini berteriak, menunjukkan sebuah gambar dalam manuskrip yang menggambarkan ritual untuk mengikat kegelapan. Ini mungkin dapat membantu kita memahami cara untuk menghentikannya. Ketika mereka membaca lebih lanjut, Dini dan teman-temannya menemukan bahwa ritual tersebut melibatkan pengorbanan simbolis dari cinta dan pengertian, di mana mereka harus memperkuat ikatan di antara satu sama lain. Jadi, kita perlu mengumpulkan seluruh desa dan membuat ritual ini. Kata Dini, kita harus menunjukkan bahwa cinta dan persatuan kita lebih kuat dari kegelapan. Malam itu, Dini mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan apa yang mereka temukan. Dia mengajak semua orang untuk berpartisipasi dalam ritual, dengan harapan dapat menguatkan cahaya di dalam hati mereka. Setelah beberapa hari persiapan, hari ritual pun tiba. Dini, Raka, Andi, dan penduduk desa